Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi, yang saya banggakan, selamat berjumpa dengan saya Bapak Joko Wahono, yang akan menyampaikan materi Matsama pada hari ini dengan materi struktur kurikulum. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada anak-anak semuanya yang telah diterima menjadi peserta didik baru di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Surakarta. Anak-anak telah menyisihkan teman-teman kalian yang pada tahun pelajaran ini tidak bisa bergabung di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Surakarta. Pada kesempatan kali ini perlu kami sampaikan kepada anak-anak, saya ditugasi madrasah panitia Matsama masa ta'aruf siswa madrasah untuk menyampaikan struktur kurikulum yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Surakarta. Anakku yang saya sayangi, perlu kami sampaikan bahwa sekolah yang setingkat dengan SMP itu ada SMP dan Madrasah Tsanawi. SMP itu lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sementara Madrasah Tsanawiyah itu adalah sekolah yang bernaung di bawah Kementerian Agama. Nah, materi atau mata pelajaran yang ada di SMP dengan di Madrasah Tsanawiyah itu sebenarnya tidak ada perbedaan. Di slide atau di monitor bisa anak-anak lihat yang warna kuning ini adalah mata pelajaran yang akan diterima anak-anak baik di SMP maupun di Tsanawi, sama saja. Di antaranya adalah yang pertama adalah PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, IPS, Bahasa Indonesia dan lain sebagainya yang diberi warna kuning. Ini di SMP diberikan, di madrasah juga disampaikan. Lalu Bapak sampaikan pada anak-anak bahwa Madrasah Tsanawiyah ini merupakan sekolah atau madrasah plus atau SMP plus. Di samping materi yang sama dengan yang di SMP, kita ada tambahan mata pelajaran yang tidak disampaikan di SMP. Mata pelajaran apakah saja itu? Coba perhatikan yang diberi warna orange, bahwa di SMP itu ada mata pelajaran PAI yang seminggu itu hanya mendapatkan 2 jam pelajaran atau 1 kali pertemuan. Sementara di Madrasah Tsanawiyah materi PAI itu dijabarkan menjadi mata pelajaran yang lain dalam sub mata pelajaran yang lain. Di antaranya adalah Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih dan SKI. Ini masing-masing 2 jam pelajaran, sehingga kalau PAI di SMP itu hanya 2 jam pelajaran, kalau di Madrasah Tsanawiyah itu ada 8 jam pelajaran. Dijabarkan menjadi 8 jam pelajaran. Di samping itu ada mata pelajaran khusus spesifik yang diberikan di Madrasah Tsanawiyah, yaitu mata pelajaran bahasa Arab. Karena kita ketahui bahwa kemampuan bahasa Arab itu juga perlu dikuasai oleh anak-anak,
karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang digunakan Allah dalam kitab suci Al-Quran. Di samping itu juga bagi anak-anak yang di SD maupun di MI itu sudah memperoleh tahfidz, nanti di Madrasah Sanawiyah juga akan diberikan lagi tahfidz untuk lebih menguasai lagi, untuk lebih meningkatkan lagi kemampuan di bidang tahfidz. Nah, perlu saya sampaikan bahwa di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Surakarta itu ada beberapa program yang diikuti oleh anak-anak. Yang pertama yaitu program reguler. Yang saya sampaikan tadi adalah materi yang disampaikan pada program reguler. Jadi semua anak yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Surakarta ini akan mendapatkan materi seperti yang saya sampaikan itu di program reguler. Samping itu ada kelompok kelas program khusus, yaitu kelas program sains dan kelas program keagamaan. Nah, kelas program sains ini bisa dikatakan kelas program reguler plus. Kalau program reguler itu SMP plus, kalau program sains dan program keagamaan itu adalah kelas program reguler plus. Plusnya di mana, perbedaannya di mana akan saya sampaikan. Perhatikan slide yang saya sampaikan ini atau yang di hadapan anak-anak yang warna hijau. Perlu kami sampaikan bahwa di program sains nanti anak-anak akan mendapatkan tambahan materi pelajaran mulok. Yang pertama adalah namanya mata pelajaran pendalaman sains. Pada mata pelajaran pendalaman sains ini adalah mata pelajaran yang di dalamnya itu mengembangkan, menyampaikan lebih detail daripada salah satu atau beberapa bab yang ada di mata pelajaran IPA. Jadi di dalam pelajaran IPA itu ada beberapa materi. Di antara materi itu ada materi-materi yang akan disampaikan lebih lanjut nanti ada di mata pelajaran sains. Sementara tambahan berikutnya adalah mata pelajaran riset. Mata pelajaran riset yang masuk di kelompok muatan lokal. Di dalam mata pelajaran riset ini nanti kalian anak-anak yang tergabung di kelas sains akan banyak bekerja dengan lembaran-lembaran kertas, lembaran-lembaran kerja, dan akan banyak menghadapi alat-alat di laboratorium dalam rangka meneliti. Jadi di mata pelajaran riset ini memang lebih ditekankan pada orientasi untuk penelitian atau untuk mempelajari sesuatu yang perlu diteliti lebih lanjut. Nanti kalian akan mendalami lebih lanjut di mata pelajaran riset. Di samping itu, kalian juga akan mendapatkan mata pelajaran yang namanya matematika terapan, yaitu sebuah mata pelajaran yang akan memberikan pengetahuan kepada anak-anak bagaimana menerapkan matematika di dalam kehidupan sehari-hari. Nanti anak-anak akan menghadapi satu persoalan-persoalan sehari-hari yang dalam penyelesaiannya itu menerapkan daripada teori-teori yang ada di dalam pelajaran matematika. Di samping itu, anak-anak juga akan mendapatkan tambahan lagi yang namanya conversation atau kemampuan
bercakap dalam menggunakan bahasa Inggris. Diharapkan anak-anak itu akan di samping mempunyai kemampuan pengetahuan ilmiah yang tinggi, juga diharapkan mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang memadai, ya, sehingga anak-anak akan menjadi generasi yang hebat, generasi yang bisa diandalkan, generasi yang membanggakan semua pihak, termasuk orang tua kalian. Nah, di samping itu juga akan dikuatkan lagi tahfidz yang dimiliki dalam bentuk pelajaran tahfidz lanjutan. Jadi di program SAIN nanti anak-anak bisa mengembangkan tahfidznya lebih jauh gitu. Jadi dalam 1 minggu akan memperoleh materi atau kegiatan tahfidz lanjutan itu sebanyak 4 jam pelajaran. Diharapkan anak-anak yang mengambil kelas di program SAIN ini juga mempunyai kemampuan tahfidz yang memadai. Itu harapan madrasah, anak-anak menjadi generasi yang betul-betul hebat. Selanjutnya untuk kelas program khusus keagamaan, di samping mempunyai mata pelajaran standar yang sama dengan SMP, dengan reguler, dengan program SAIN, anak-anak juga akan mendapatkan tambahan yang lain. Tambahan lainnya itu apa? Nah, ini perlu kami sampaikan agar anak-anak nanti memiliki persiapan dan bekal yang memadai dalam rangka menghadapi mata pelajaran yang ditambahkan. Nah, mata pelajaran yang ditambahkan yang utama itu di bidang tahfidz. Jadi kalau di kelas reguler itu tahfidznya hanya 2 jam. Di kelas SAIN itu tahfidznya 4 jam. Nanti anak-anak di program keagamaan itu akan mendapatkan tahfidz totalnya 6 jam pelajaran, masuk tahfidz lanjutan, dengan harapan anak-anak yang di bidang keagamaan ini kemampuan tahfidznya memang betul-betul baik, sehingga anak-anak selepas dari madrasah kemampuan agamanya juga baik. Di samping itu juga akan mendapatkan tambahan yang tidak diterima oleh anak-anak di program SAIN, yaitu anak-anak akan mendapatkan mata pelajaran yang namanya mukadasah, ya, yaitu mengenai percakapan bahasa Arab, gitu ya. Nanti kalau secara bahasa Indonesia percakapan bahasa Arab, nanti istilahnya nanti biar disampaikan pengampu kalian, di mana anak-anak yang mengambil program keagamaan ini diharapkan kemampuan bahasa Arabnya itu memadai, sehingga anak-anak apabila nanti akan melanjutkan di tingkat atau jenjang lebih tinggi seperti di MAN PK atau program-program khusus lainnya di jenjang yang lebih tinggi, kemampuan bahasa Arabnya memang betul-betul sudah dikuasai oleh anak-anak. Di samping itu, anak-anak juga akan mendapatkan materi mengenai hadis, ya, kemampuan untuk menghafalkan dan memahami hadis-hadis gitu ya, yang nanti akan disampaikan oleh pembimbing kalian atau guru kalian di mata pelajaran mengenai hadis. Di samping itu, anak-anak juga akan mendapatkan materi tambahan berupa conversation yang seperti tadi diterima oleh anak-anak yang di program SAIN, tapi nanti porsinya lebih sedikit ya, karena juga akan ditambahkan ke hal-hal yang namanya peningkatan pengetahuan, pendalaman mengenai ibadah-ibadah terapan, seperti kemampuan untuk mengiza, sholat fardu ain, dan ibadah-ibadah terapan lainnya. Diharapkan nanti anak-anak yang lulus atau lepas
yang mengambil kelas di program ibadah, nanti di masyarakat itu bisa menjadi anak-anak yang mampu ya menerapkan kegiatan ibadah yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat, yang pada akhirnya juga akan membawa hal-hal yang positif bagi anak-anak sendiri, pada orang tua, masyarakat, maupun membawa nama baik Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Surakarta. Di samping itu kita juga punya program, yaitu anak-anak yang ada di asrama yang namanya kelas boarding school. Nanti ada program tersendiri di sore harinya atau di malam harinya yang diprogram dan dibuat oleh pengelola di boarding school. Cuma mohon maaf, untuk beberapa tahun ini boarding school baru mengelola anak-anak putri saja. Nanti di sana akan diberikan tambahan-tambahan life skill dan pendalaman tahfidz serta ibadah terapan lainnya, di samping pembimbingan pada mata pelajaran tertentu. Begitu anak-anak, mata pelajaran atau struktur kurikulum yang nanti anak-anak akan hadapi ketika anak-anak masuk di kelasnya masing-masing. Saya berharap anak-anak bisa mempersiapkan lebih baik, walaupun sekarang ini kita di masa yang sulit, di masa darurat karena adanya wabah COVID-19. Saya berharap matsama yang berbentuk daring ini atau online ini tetap membuat anak-anak untuk bersemangat untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan pengetahuan terhadap lingkungan yang nanti menjadi lingkungan anak-anak. Oleh karena itu saya berpesan, nanti materi-materi yang disampaikan lewat matsama ini diikuti dengan baik, agar ketika nanti anak-anak betul-betul sudah menjadi siswa di madrasah, anak-anak bisa menyesuaikan kondisi yang ada dengan sebaik-baiknya, bisa menyesuaikan dengan sebaik-baiknya, bisa beradaptasi dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu saja yang saya sampaikan pada anak-anak. Selamat untuk bermatsama. Semoga semuanya memberi manfaat pada kita semua. Jaga kesehatan, selalu cuci tangan pakai air yang mengalir, pakai sabun, senantiasa memakai masker agar kondisi saat ini segera berakhir dan kita diberikan keselamatan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.